Selamat malam, balik lagi belajar bareng Armenia 1930 WIB hari Jumat. Kita akan bahas salah satu talent dari Gallup Clifton Strengths, yaitu talent positivity. Hari ini aku share dengan tema Spread the Light, talent positivity. Apa sih talent positivity itu? Kita akan bahas lebih detail ya teman-teman ya. Buat aku pribadi, kemarin di IG ku aku sempat share satu konten di mana orang banyak itu merasa bahwa kenapa ya rumput tetangga itu selalu lebih hijau dari rumput kita sendiri gitu. Nah, orang dengan talent positivity itu nggak ngelihat itu. Dia selalu punya prinsip atau filosofi di hidupnya bahwa rumputku juga hijau kok gitu loh. Jadi nggak melulu ngelihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi rumput di rumahku juga bisa lebih hijau. Jadi karena dia bisa melihat sesuatu yang memang positif dalam dirinya di lingkungan sekitarnya. Makanya nih, kadang orang dengan talent positivity itu selalu dibilang, aduh kok kamu kenapa ya terlalu positif. Bukan itu. Karena orang dengan talent positivity itu bisa melihat peluang bahkan di saat terjadi masalah. Oke, kita akan bahas lebih lanjut nih. Aku mau share tentang talent positivity itu. Aku mau baca dari bukunya dulu ya teman-teman ya. Apa sih itu positivity gitu ya? Oke, wait a minute. Nah, kata kuncinya kalau dari buku yang aku baca, positivity itu disebut sebagai cheerleaders. Mereka memiliki antusiasme yang menular. Mereka optimis dan mampu membuat orang lain bersemangat tentang apa yang mereka akan lakukan. Aku mau cerita dulu. Tepat kemarin tanggal 20 November, aku punya satu event training gitu ya teman-teman ya. Dimana ternyata apa yang aku sharingin selama kurang lebih 3 jam, 4 jam ngobrol dalam satu sesi training dengan 7 orang, beberapa peserta tuh ngerasa gini, wah Kak Armen ini ternyata energinya menular ya, energi yang dikasih tuh positif, orangnya semangat, ceria, antusias, dan konsisten gitu. Itu satu orang bilang gitu. Satu orang lain bilang gini, enak ya diajar sama Kak Armen, punya ketenangan dalam mengajar, tetapi tetap bisa tegas, nggak cuman dar-der-dor aja. Sebagai gimmick kalau mengajar tuh harus yang all out, tapi maksudnya yang bikin orang tuh juga kadang nggak ngerasa nyaman. Nah, di situ ternyata aku jadi belajar. Orang dengan talent positivity itu sebenarnya punya pengaruh besar ketika dia masuk satu ruangan, ketika dia masuk satu situasi, ketika ketemu dengan orang-orang baru ataupun orang-orang yang udah dia kenal. Jadi ternyata memang bisa jadi cheerleader tuh, bisa membawa pengaruh, antusiasmenya bisa nular. Ini yang juga aku waktu itu sharing pada saat trainingku hari Sabtu yang lalu tentang speak with confidence. Aku bilang ke mereka peserta trainingku, aku bilang gini, energi kita tuh memang nular. Jadi kalau di panggung atau di depan peserta kita itu memberikan energi yang 200%, orang tuh nerimanya juga banyak gitu loh. Bahkan mungkin sebenarnya sampai ke peserta tuh bisa jadi mungkin menurun ya. Bisa jadi 120, 180, 190, at least nggak nyampe tiba-tiba tuh turun banget. Karena dari kitanya pun memberikan energi yang all out. Ini aku pelajari waktu aku main teater, teman-teman. Waktu SMA, pelatih atau coach teaterku bilang gitu. Energi kita di atas panggung tuh mesti all out, mesti lebih dari 100% katanya gitu. Karena kalau kita ngasihnya cuman ya udahlah 80%, 90 atau 100, kesananya tuh akan lama-lama tuh terkikis, berkurang gitu ya. Makanya kitanya mesti
optimis, mesti all out, sehingga kesan sampai ke penonton tuh juga energinya nyampenya maksimal gitu. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir, sudah join. Hari ini kita belajar tentang satu talenta dari Gallup Clifton Strengths, namanya adalah talent positivity. Oke, tapi ternyata walaupun kadang orang ngerasa, oh nih orangnya penuh dengan antusias, penuh dengan energi yang positif, tapi ternyata ada masalahnya juga loh orang dengan talent positivity ini. Pertama ya, sering dianggap kadang nggak serius, nggak realistis. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kecenderungan orang dengan talent positivity ini sebenarnya menghindari konflik atau nggak suka dengan hal-hal yang negatif. Kayaknya aku perlu pengakuan dosa deh. Karena aku punya talent itu. Nah, poin kedua tuh emang bener banget. Karena punya talent positivity kan pengen lihat segala sesuatunya baik, segala sesuatunya indah gitu ya. Ya baik-baik aja lah. Makanya aku ketika dihadapkan dengan konflik tuh aku kayak aduh, nggak suka nih dengan masalah gitu. Jadi kadang melewati masalah itu gitu ya, karena aku nggak suka energi negatif ketika ada berkonflik, nggak suka banget itu. Nah yang ketiga, masalahnya apa? Kadang energinya itu bisa cepat terkikis atau cepat habis kalau dia di lingkungan orang-orang yang pesimis ya. Karena orang dengan positivity itu suka dilingkupi dengan orang-orang yang yang cenderung optimis, bukan pesimis. Orang-orang yang juga punya power, punya semangat, auranya itu bisa menularkan energi yang baik gitu. Oke, nah filosofi orang dengan talent positivity. Yang pertama, bukan sekedar ceria-ceria aja. Tapi orang dengan talent positivity itu sebenarnya bisa melihat adanya kebaikan, adanya peluang, adanya harapan gitu. Jadi dia bisa melihat mungkin dari situasi yang kadang nggak baik-baik aja, dia bisa lihat ada kebaikan, ada peluang, ada harapan. Contoh, dulu aku sering banget pada saat bantu kegiatan experiential learning ya, itu waktu aku sebelum nikah. Antara 2011 sampai 2015 teman-teman. Dimana sering banget dikasih kesempatan mendampingi kelompok-kelompok yang kadang kecenderungannya adalah aku dikasih tim yang sulit. Misalnya contoh, Armen ini leadernya nyebelin banget, tukang ngomel-ngomel, lu ya yang pegang grup ini gitu. Dikasihlah ke aku. Yang kedua misalnya di situasi lain, Armen ini ada anak berkebutuhan khusus, kayaknya akan menyulitkan gitu ya, lu aja deh yang handle gitu. Ada lagi, ini nih ada tim HR, orangnya nyebelin, orangnya banyak mau, lu aja ya yang di kelompoknya dia. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, yang kelompok yang gak baik-baik, pokoknya bisa dibilang kelompok yang abnormal, yang sulit, yang menyebalkan, yang aneh-aneh, dikasihnya ke aku. Tapi dulu kan belum ambil Gallup Clifton Strengths ini ya, aku tuh ngerasa kenapa sih yang susah-susah gue yang dapet gitu ya. Tapi ternyata karena kayaknya aku punya talent positivity, walaupun dulu belum assessment ya. Karena aku melihat bener, poin pertama, segala sesuatu tuh ada kebaikannya, segala sesuatu tuh ada harapannya. Walaupun dapat anak yang berkebutuhan khusus, tapi ternyata pas aku jalani nggak sesulit itu kok. Misalnya dapat leader yang kadang banyak mau atau yang sulit, ternyata udah ketemu sama aku, ngobrol sama aku, baik-baik aja kok gitu. Nah itu kayaknya karena aku melihat selalu ada hal baik atau hal positif di diri setiap orang. Jadi melihat ada harapan, ada kebaikan, ada peluang itu. Nah yang kedua, filosofinya bukan mengenai toxic positivity, tapi orang-orang dengan talent positivity ini punya hope. Nah itu jadi base thinkingnya orang talent positivity, sehingga akhirnya dia tetap bisa realistis gitu teman-teman. Yang ketiga, filosofinya, dia percaya bahwa energi itu menular. Makanya ketika dia tahu energi itu bisa menular ke banyak orang, makanya dia ya
Kenapa nggak kasih sesuatu yang all out di dirinya gitu ya, sehingga energinya itu bisa memberikan antusiasme ke banyak orang. Dia bisa ngelihat itu. Next, quote-nya nih. Quote dengan talent positivity adalah menjadi cahaya ketika orang tuh selalu melihat adanya kegelapan. Nah, orang dengan talent ini selalu melihat, yes, ada sisi positifnya, ada baiknya. Makanya dia menjadi cahaya di antara teman-temannya yang mungkin membawa pengaruh-pengaruh yang negatif gitu ya. Di Gallup Clifton Strengths, teman-teman, kita selalu akan belajar ada yang namanya sisi balkonis atau hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari setiap talent. Tapi ada juga yang disebut dengan basement, sisi negatif atau kekurangan dari tiap talent. Nah, kita akan belajar dari sisi yang balkonis dulu ya. Kita belajar dari yang baik-baik. Nah, ini karena kita belajar positivity ya, kita ambil yang sisi positif dulu. Yang pertama, orang dengan talent positivity itu bisa bikin suasana itu jadi menyenangkan. Karena dia suka banget mengencourage, memberi semangat orang-orang di sekitarnya dia. Jadi, ibarat apa ya namanya, kalau di satu ruangan talent positivity itu kayak pendingin ruangan, AC gitu. Kalau ada dia, oh suasananya jadi enak, jadi sejuk. Kalau nggak ada dia kok kayaknya ada yang kurang, nggak rame gitu. Karena orangnya baik, orangnya memberikan antusiasme gitu. Yang kedua, kalau di dalam tim dia selalu memberikan semangat, menggerakkan timnya itu sehingga punya energi yang positif juga. Yang ketiga, bisa banget mencairkan situasi yang sulit, stressful di dalam kerjaan, sehingga akhirnya nggak ada tuh yang namanya ketegangan ketika satu situasi atau satu lingkungan itu ketemu sama talent positivity gitu. Dan yang keempat, orangnya optimis, resilient, kalau jatuh bangkit lagi. Kalau ada masalah, nggak apa-apa ada masalah, gimana caranya memberikan solusi atas permasalahannya itu. Nah, itu kerennya talent positivity. Dan yang kelima, selalu melihat ada sisi baik, selalu melihat peluang, selalu melihat situasi. Nah, itu kalau mature-nya atau ketika talent positivity udah cukup dewasa ya, teman-teman ya. So, yang berikutnya nih, ada yang disebut basement, negatif-negatifnya dari sisi positivity. Pertama, orang selalu melihat dia adalah orang yang cenderung santai, nggak seriusan orangnya. Yang kedua, kadang mengabaikan perasaan negatif orang lain, karena dia selalu bilang, ayolah, semangat, pasti bisa. Nah, itu yang bikin orang kayak, males gitu. Padahal bisa nanti ada cara-cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan lebih menghargai, lebih mendengarkan ketika orang itu ada masalah. Ketika orang udah didengerin, udah dihargai, udah kita memberikan empati gitu ya, baru sebenarnya kita boleh langsung bilang, yuk semangat, tetap antusias ya, pasti bisa dan lain sebagainya. Tapi kebayang ya, kalau kita belum mendengarkan, belum memberikan empati, terus kita udah langsung bilang, yuk semangat, yuk pasti bisa, ya males juga kan orang tuh. Yang ketiga, yang tadi udah aku sempet spill juga di atas tuh, orang-orang ini biasanya menghindari percakapan yang cenderung berat, bahkan percakapan yang mengandung konflik, karena dia nggak suka ya. Yang keempat, kadang cepat memberi solusi tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Yang kelima, kadang cenderung tidak realistis karena selalu menganggap semuanya itu baik-baik aja gitu. Nah, aku mau baca satu story teman-teman, dimana supaya kita makin kenal dengan talent positivity, aku mau baca satu story. Boleh disimak ya. Tokohnya bernama Michael. Michael selalu bisa melihat sesuatu dari sisi yang positif. Apapun kondisi yang terjadi, dimana buat orang lain udah jelek banget, tapi buat dia selalu ada ruang untuk bisa disyukuri. Kalau habis ngobrol sama Michael, rasanya badan dan jiwa seger.
Semua berasa lebih ringan. Beban jadi udah nggak ada rasanya ya setiap kali ketemu sama Michael. Kata teman-temannya, terutama teman kantor, si Michael ini suka kasih humor. Kadang sering bawa suasana jadi lebih ceria dan lebih seru. Kalau tadinya ruangannya sepi dan teman-teman semua kayaknya lagi pada stres, begitu si Michael datang, wah mendadak jadi meriah. Hawa stres diganti dengan hawa seger. Makanya si Michael disenangi banyak orang dan kehadirannya ditunggu-tunggu. Meski kadang dia suka ngeremehin suasana yang udah genting, tapi tetap aja buat kita kehadiran dibutuhkan. Jadinya kita nggak terlalu tegang karena hawa positif dan keceriaan dari seorang Michael. Betul ya? That's why kata kunci orang dengan talent positivity ini adalah cheers leader. Dia bisa banget membawa pengaruh yang baik, membawa pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau talent positivity ini dalam dunia kerja akan seperti apa sih? Pertama, dia bisa jadi mood booster untuk teman-teman di timnya dia. Suasana kerja tuh jadi berasa lebih ringan, tapi mereka tetap produktif. Yang berikutnya, orang dengan talent positivity ini bisa bantu teman-teman di timnya untuk melewati perubahan. Jadi ngerasanya jadi lebih optimis gitu ya. Kadang kan orang nggak suka kan dengan perubahan. Tapi kalau diyakinkan, diberikan dorongan, semangat, orang tuh jadi ngerasa jadi lebih antusias, lebih optimis juga. Yes, nggak apa-apa. Perubahan memang kadang nyebelin, tapi bisa kok gitu. Oke. Apa lagi ya? Kalau talent positivity ini dimiliki oleh seorang leader, dia akan membuat timnya itu merasa dihargai. Dan dia benar-benar bisa jadi cheers leader buat timnya. Jadi dia emang suka menyemangati orangnya. Kemudian orangnya fokus sama solusi, nggak selalu mencari-cari kesalahan, karena yuk gimana caranya supaya cepat diselesaikan masalah itu daripada mencari kambing hitamnya. Yang ketiga, bisa menjaga suasana positif saat ada perubahan krisis atau target kerja yang tinggi. Yang keempat, komunikasi. Dia bisa mengkomunikasikan visi dengan cara yang antusias supaya timnya tuh termotivasi. Jadi kadang yang namanya leader kan selalu diberikan target ya, atau dia punya capaian tertentu. Nah mungkin hal-hal itu yang kadang membuat timnya takut, bisa nggak ya? Kadang belum nyoba pun kecenderungannya takut sehingga mudah menyerah. Tapi kalau kita punya leader dengan talent positivity ini, dia bisa tuh membawa visi yang menyenangkan, visi yang dikomunikasikan dengan cara yang lebih humanis, sehingga orang akhirnya mau ngikutin apa yang jadi visi atau target yang tadi yang dia sampaikan, misalnya targetnya cukup tinggi. Yang kelima, orang dengan talent positivity ini ketika jadi leader, dia tuh senang banget merayakan pencapaian-pencapaian kecil di hidup timnya, sehingga akhirnya timnya tuh ngerasa, oh walaupun aku udah berprogres tapi mungkin tidak terlalu besar, tapi ternyata diapresiasi ya. Nah itu yang membuat timnya tuh juga semangat. Jadi nggak melihat gambaran besarnya harus berhasil sampai hasil akhir, tapi pencapaian kecil, udah sampai di mana prosesnya, itu tuh disemangatin. Itu tuh membuat timnya akhirnya juga sayang sama dia gitu. Yang berikutnya, gimana nih cara memaksimalkan talent positivity? Kalau di Gallup ada istilah yang namanya name it, claim it, aim it gitu ya. Itu memang ketika kita melakukan sesi coaching, biasanya seorang strength coach akan membawa momen coaching itu dengan 3 tahapan tadi teman-teman. Pertama nih, yang name it tadi. Orang dengan talent positivity itu perlu menyadari bahwa memang dia itu bisa memberikan energi positif dimanapun dia berada. Ketika dia masuk satu ruangan, ketika dia ikut meeting,
ketika dia ada di situasi yang baru, ya memang orang dengan talent positivity itu memberikan energi yang positif gitu. Yang berikutnya, claim it. Nah, dia harus tahu bahwa hidupnya itu sebenarnya adalah pembawa suasana. Sehingga ketika dia menyadari dan memahami itu, dia bisa memaksimalkannya dengan dimanapun dia berada, dia itu bisa jadi pembawa suasana yang baik gitu teman-teman. Yang ketiga, ada yang namanya aim it. Ini ngomongin tentang tujuan. Selalu gunakan tujuan dengan jelas. Misalnya, pada saat ingin melakukan sesi meeting, dia harus tahu meeting tuh tujuannya untuk apa. Kalau mau membawa pengaruh ke timnya supaya timnya semangat, nah dia harus tahu tujuan itu karena dia bisa membuat timnya lebih semangat gitu. Kalau misalnya harus ada ngomongin tentang target yang harus dicapai, nah orang dengan talent positivity ini juga harus punya tujuan yang jelas, terukur gimana nih cara-cara timnya untuk bisa mencapai tujuan-tujuan atau target yang menantang itu. Nah dari situ, itu biasanya tiap meeting atau tiap pertemuan gitu ya, dia bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dukungan, bisa memberikan semangat supaya timnya itu ya antusias mencapai target yang tinggi atau punya tujuan tertentu dalam meeting itu. Gunanya itu. Kemudian, baiknya kalau kita mau memaksimalkan talent ini, jangan selalu menghindari emosi yang negatif. Waktu aku belajar tentang emotional intelligence, bahkan dibilangnya gini, nggak ada yang namanya emosi positif, emosi negatif tuh nggak ada. Sebenarnya semua emosi tuh netral. Yang ada sebenarnya emosi yang kadang tidak menyenangkan dan emosi yang menyenangkan. Contoh yang menyenangkan tuh kayak bahagia, sukacita, ngerasa damai, itu emosinya ya. Tapi emosi yang tidak menyenangkan itu kayak kesel, marah, capek. Nah, itu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Nah, sebenarnya emosi yang katanya negatif atau tidak menyenangkan itu nggak boleh dihindari. Mestinya diungkapkan dulu, nggak apa-apa. Tapi, abis itu tugasnya talent positivity setelah mendengarkan keluhan, keresahan, dia tetap wajib untuk memberikan semangat. Jangan di-cut emosinya, tapi dengerin dulu, berikan ruang untuk dia bisa mengeksplor emosi yang dirasakan. Begitu mestinya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya set boundaries. Nah, karena kita itu sebagai pembawa suasana, makanya nih orang dengan talent ini baiknya juga menjaga lingkungan di mana dia berada. Pilihlah lingkungan atau circle teman-teman yang mendukung. Kalau dapat peers yang tidak menyenangkan, ya baiknya jangan ada di situ ya. Yang nggak baik-baik, ya ngapain kita ada di lingkungan itu. Nah, jadi memang harus pinter-pinter nih menentukan boundaries atau batasan, menentukan circle atau dukungan pertemanan yang memang kita butuhkan. Next, positivity itu bisa sebagai katalis perubahan. Maksudnya apa? Ketika kita mau melakukan perbaikan, improvement gitu, perlu yang namanya didahului dengan apresiasi atas capaian-capaian kecil gitu. Nah dari situ akhirnya orang jadi tertarik. Oh, gak apa-apa ya berubah. Emang sih sulit, tapi ternyata walaupun prosesnya panjang, prosesnya lama, menyulitkan, tapi ternyata aku didukung dengan tim atau leader yang merayakan pencapaian-pencapaianku dalam hal-hal yang kecil. Nah, itu bagus, teman-teman. Kemudian, aku punya quote terakhir nih, di mana orang dengan talent positivity itu seperti kalau masuk ke ruangan ya, ibarat cahaya kan nggak perlu teriak-teriak ya, karena kan tugasnya kan memang menyinari ya. Cahaya itu sebenarnya cukup hadir, karena kalau cahaya itu hadir di ruangan, sebenarnya ada perubahan yang terjadi. Ibarat kita sebagai seorang talent positivity, kita nggak usah lah berkoar-koar misalnya,
yuk semangat ini itu. Sebenarnya kita hadir pun energi kita tuh udah baik, energi kita tuh membawakan antusiasme kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kehadiran kita pun cukup, teman-teman. Tapi ketika kita juga diperlengkapi dengan mungkin communication yang bagus, cara penyampaian yang bagus, itu akan semakin membuat orang tuh bersemangat, orang itu juga akan ngerasa dihargai gitu ya dengan talent positivity ini. Oke, udah belajar tentang talent positivity, udah ngerasa jadi tahu dong kenapa ada istilah yes, rumput tetangga memang boleh hijau, tapi rumputku juga hijau kok. Ya karena segala sesuatu memang sudah baik di dalam diri orang dengan talent positivity itu. So thank you teman-teman, jangan lupa untuk harus tahu bahwa kalian itu bisa membawa semangat buat orang lain. Energi itu berpengaruh, kalian bisa bikin suasana yang tadinya stres, sulit atau menegangkan bisa menjadi lebih cair. Dimanapun kalian berada sebenarnya orang-orang dengan talent positivity ini ditunggu kehadirannya. Jadi hargailah, maksimalkanlah talent yang kalian punya, sehingga melalui hidup kalian dimanapun ya, kalian selalu bisa membawa kebaikan. Yang tadi aku bilang, aku sering dihadapkan sama kelompok-kelompok atau orang-orang yang kadang itu sulit atau menyebalkan, tapi aku selalu bisa melihat peluang, melihat kebaikan, melihat harapan dari setiap orang-orang itu. Dan puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillahnya semua bisa dijalani dengan baik. So thank you teman-teman untuk belajar bareng Armenia malam hari ini. Minggu depan kita belajar lagi talent yang lain, yaitu talent relator ya. Relator, kemarin minggu lalu adaptability, hari ini juga ngomongin positivity. Itu semuanya dalam Gallup Clifton Strengths ada di area relationship building, gimana kita bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Jadi masih di ranah ini memang benar penting kita menggunakan talent-talent yang kita punya untuk jalin relasi dan hubungan baik dengan orang lain. So thank you buat teman-teman yang sudah hadir, buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih banyak, sampai minggu depan. Bye-bye.